Guys, mari kita mulai. Peggy ada di Bandung sampai September. Peggy itu di Bandung pas waktu kejadian, dia nggak tahu apa-apa. Sebenarnya Pak RT Wah. itu hanya terlibat dalam rekayasa skenario biar 7 tersangka itu dinyatakan pelaku. Deh, jawab dengan jujur. Percaya nggak sama dengan kesurupan? Ya. Sebenarnya CCTV-nya ada gak sih bro? Ada lah. Ada CCTV-nya itu. Saya lebih yakin DPO-nya adalah Panji Alif Baktiar, Peggy Cianjur, Abang RP dan Peggy anak Pak Cecep itu terlibat gak bang? Kemarin dia ngoceh banget, cuma bisa nggak ngelewatin kawalan. Mereka sebelum datang udah ditembak mati pasti. Kalau markasnya Wow. itu udah disabotase sama polisi dan memang ada namanya perong. Nah guys, ada yang terbaru lagi nih dari Mas Dery, dan berharap sih Mas Dery ini akan segera didampingi oleh pengacara agar Mas Dery ini bisa mengungkapkan apa yang dia tahu tentang kasus Vina ini. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi buat Polda Jawa Barat dalam menangani kasus Vina ini. Karena beberapa hari yang lalu Polda Jawa Barat meminta kepada seluruh masyarakat siapapun yang tahu informasi tentang kasus ini bisa disampaikan langsung melalui nomor hotline Polda Jawa Barat. Masih ragu ya bang sama Linda, dia bener kesurupan arwah Vina dan apakah dia bener jadi saksi kunci? Ini loh, ini kalian jangan anggap lagi apa namanya masalah ini kenapa dihubungkan sama agama itu ya. Tanya di dalam hati kalian sendiri deh. Ya. Jawab dengan jujur. Percaya nggak sama dengan kesurupan? Atau dengan ilmiahnya ya, dengan prakteknya ya. Dia kesurupan, coba Oke, deh. Mas Dery. Dia kesurupan, sebelahnya ada anjing pitbull. Berani dia gak kesurupan? Anjing pitbull ya, anjing yang ganas. Berani nggak dia? Super nih. Kasihan bagi Kuli bang, dulu pernah digeledah rumahnya, disita motornya tapi nggak ditangkap dari dulu. Ya, Wow. motornya Peggy Setiawan itu pernah disita di tahun 2016 itu disita, nggak dikeluarin sampai dia ketangkep lagi, nggak dikeluarin motornya itu. Saya lebih yakin DPO-nya adalah Panji Alif Baktiar, Peggy Cianjur, Abang RP dan kalian sebenarnya udah tahu loh siapa jenderal yang dimaksud tuh. Kalau sebenarnya Pak RT itu hanya terlibat dalam rekayasa skenario biar 7 tersangka itu dinyatakan pelaku, padahal hanya tumbal. Karena kalau kesaksian Pak RT sama dengan para saksi, maka 7 tersangka itu bakal bebas. Oke guys. Bukan semua ya, bukan semua itu palsu ya. Satu yang asli itu Ucil. Dia punya namanya Rivaldi, nama aslinya Rivaldi, panggilannya Ucil. Itu asli. Itu bang jenderal yang kena KPK. Intinya yang paling kelihatan itu jenderalnya dari bukan dari TNI pokoknya, dari institusi sebelah. Ucil Rivaldi itu asli tersangka ya. Benar, Ucil atau namanya Rivaldi itu pelaku asli. Dia punya dendam pribadi sama Eki. Terus yang motif-motif lainnya, ada yang suka sama Vina, ada bentrokan antara dua geng, itu juga belum diungkap. Bekas ex Kapolri kah keluarganya? Iya, itu udah tahu ya. Itu. Dan seorang Kapolri itu uangnya banyak loh itu. Walaupun dia udah mantan tuh uangnya banyak. Oke. Bukannya kata pengacara Liga Uci ditangkapnya sebelum kejadian, kasusnya gara-gara bawa sajam der. Wah. Ucil gini yok. Ucil itu kenal dekat sama Eki. Liga pun juga ada diceritain sama Eki kalau ada dendam pribadi.
Peggy anak Pak Cecep Ini itu terlibat gak bang? Pertama dia bisa terlibat karena dia anggota Moonraker. Oke guys. Kedua, ini udah terendus bahwa ada pemalsuan data, pemalsuan dokumen. Oh, Dan saya fokus perhatian pada Masih, titik guys. awalnya penangkapan narkoba satu kapal bubuk heroin. Intinya adalah balas dendam mafia narkoba itu terhadap Ibtu Rudiana. Benar. oke bos. Ibtu Rudiana itu udah nikah lagi. Makanya dia ngerelain anaknya hilang. Kok tahu sih? Sebenarnya gendernya masih di bawah Pak Listio, dan dulu waktu 2016 itu dia di mana, terus tiba-tiba ke Cirebon menggantikan siapa, dan sekarang dia ada di mana sekarang. Jangan-jangan benar temannya Bioka ya? Ada jenderal yang di atasnya Pak Listio. Dia mantan Kapolri juga. BKWK itu jenderalnya yang di atas Pak Listio itu ya bapaknya. Oke guys. YTTA aja deh. Nah, dan pelakunya yang namanya Andi itu adalah ponakannya si jenderal itu. Anaknya yang pernah jadi orang nomor 1 di Indramayu. Udah aku post juga fotonya. Pokoknya dia ada kata-kata darah harus dibayar dengan darah. Kalian lihat tuh siapa namanya. Apakah ada tersangka baru, Kak? Kalau misal yang terpidana sering dinyatakan tidak bersalah, bagaimana nasibnya, Kak? Kalau sidangnya kalah, pengacara Peggy Kuli itu kalah, ya wassalam. Wow. Tapi kalau misalnya sampai presiden ikut turun tangan buat belain rakyat, Ya. masih ada kesempatan. Jadi semua tersangka yang viral sekarang di medsos benar. Ya, Oke Mas Dery. kamu nggak takut? Takut. Kalau dibilang takut, takut ya. Tapi karena didikan dari keluarga, kalau Wow. hal salah itu nggak bisa dibenarkan. Salah tetap salah. Karena ini negara hukum. Terus kalau misalnya sampai hal salah dibenarin, buat apa? Apa namanya? Pasal itu dibuat, hukum itu dibuat, sampai negara ini juga dibuat. Lalu tumbal-tumbal itu mendapatkan apa dari Pancasila kelima? Jadi cuma buat logo dong. Pancasila hanya dibuat untuk seorang petinggi. Hukum hanya bisa untuk orang petinggi. Akunnya Mas Peggy Setiawan udah hilang. Peggy Kuli kan? Tadi aku udah jelasin. Akunnya itu dibajak sama penyidik. Kalau FB-nya Oke, si guys. Peggy Kuli itu udah diretas. Lanjut. Yang masih terus lanjut Pak Deddy Mulyadi, Pak Hotman cenderung agak mundur. Saya nggak mau ini ya apa, berpikir negatif ya. Seharusnya kalau memang Bang Hotman ini itu lawyer hebat, lawyer yang udah punya pamor nama, Oke. dia seharusnya nyatuin semua apa namanya lawyer yang ingin gabung sama dia. Jangan mikirin kalau dia ngomongin kuasa hukum yang lain, lawyer lain, dia akhirnya redup. Jangan mikir kayak gitu. Nggak takut ada yang hidup dirimu, bro. udah ada yang mau neror tuh. Katanya mau ngancam keluarga itu ada. Terus nelpon secara bukan WA ya. Telepon secara pulsa itu ada. Nomornya masih aku pegang tuh. Ya. Ya kalau mereka mau datang aja. Pertanyaannya cuma bisa nggak ngelewatin kawalan. Mereka sebelum datang udah ditembak mati pasti. Oke Mas. Jadi nggak percaya sama polisi dengan adanya kasus ini. Kebanyakan oknum soalnya. Polisi itu Iya, guys. banyak godaan dari uang. Uangnya banyak kalau di polisi itu. Saya juga ada kenalan sama orang
Jawa Barat juga yang tahu bagaimana apa namanya geng-geng motor ini. Dan juga ya apa kalau selebihnya dari info pusat itu ya karena juga dari keluarga aparat juga. Saya sudah tahu kok Bang dari lama dan kasus ini bakal rumit, tapi karena saya hanya orang biasa nggak punya kuasa yang hanya bisa mengikuti kasusnya dan tetap mendorong agar kasusnya redup. Kok redup? Kalau mendorong jangan diredupin dong. Pengacara Alvin Lim hebat Bang, hebat. Saya salut sama dia. Dia juga orangnya toleransi ya. Kayak apa namanya? Paul Gilbert itu yang hina cara sholatnya Islam, terus sampai bilang 2,5% itu dia toleransi, itu saya salut. Dan dia orang yang berani. Dan dia juga tahu bagaimana kerjaan aparat yang dimaksud itu. Pokoknya demi keadilan kasus ini jangan sampai redup. Nah itu baru betul diralat ya. Wow. Apa mungkin bisa kita lacak kembali postingan Peggy lama untuk bukti keberadaan Peggy di Bandung? Udah ada, udah direkam kok, dibilang sama Om Tony. Cara banyak selain Om Tony kayak Bang Oto juga itu juga udah nyimpen. Gue masih gak paham bro, awal mulanya ini lo bisa tahu info semua itu gimana sih? Wow. Dari keluarga, karena keluarga juga aparat. Abang asli Cirebon enggak? Aku asli Jawa Timur. Kalau ada campuran ada dari Arab juga, orang Gresik. Keluarga banyak dari Gresik kok. Tapi ada Viti lewat temannya jadi saksi bahwasan barang Peggy ada di Bandung sampai September. Peggy itu di Bandung pas waktu kejadian, dia nggak tahu apa-apa. Sebenarnya CCTV-nya ada gak sih bro? Ada lah, ada CCTV-nya itu. Tapi balik lagi itu A1 nggak bisa dipublish. Oh gitu, oh, dari keluarga dan keluarga lu akan ngasih info gitu atau gimana bro? Kalau pembicaraan kayak kasus gitu itu udah jadi sarapan sehari-hari. Kalau dibilang nguping ya enggak, ya karena memang terus ngumpul terus, jadi tahu apa yang dibahas itu tahu. Dan apakah CCTV-nya itu udah jelas enggak pelakunya? Jelas dong. Kan di flyover itu kan di atasnya juga ada CCTV. Yang anehnya riwayat rekaman di tahun 2016 itu nggak ada, langsung hilang. Kenapa kamu berani? Karena didikan orang tua. Orang tua kalau misalnya kalau bilang ke aku, misalnya kayak ayah saya itu bilang ke saya ini, kalau misalnya kamu nggak salah jangan kamu yang mengalah, tapi kalau kamu salah harus ngakuin salah. Simple. Pokoknya itu ada kalau kalian ketemu namanya akun Barit Perawat itu hati-hati, itu buzzer itu. Kemarin dia ngoceh banget, ngancem lah segala macem itu, tapi nggak berani datang. Kalau dia memang benar-benar tahu lokasiku loh ya. Kalau informasi lawyer yang sampai ada hubungan komunikasi itu cuma Om Tony. Kalau Bang Hotman udah tahu nomor saya juga, tapi belum ada kabar sama sekali.
Nanti kalian cek aja deh. Nanti ini aku mencoba mau upload videonya. Kalau bisa kalian share, soalnya apa? Ini kan TikTok sama Instagramku ini kan rawan dicekal tuh. Kalau dihapus, ngupload lagi tuh susah. Siapa Der? Coba ulang namanya yang Basri itu. Barit Perawat. Ini Yok, coba lu lihat di postinganku yang dia komen apa itu ya, di foto mana ya, coba cari aja di postinganku. Ada yang ini juga kok, yang lainnya juga apa namanya, ngeladenin si Barit Perawat, apa namanya, kalau nggak salah orang itu bilang kenapa lo yang bingung nyet gitu kan, bilang gitu. Lu cari aja deh. Itu buzzer itu. Aldo. Wah, Aldo siapa ini? Aldo siapa ini? Kalau markasnya itu udah disabotase sama polisi. Dan memang ada namanya Perong. Dan lokasi flyover itu deket sama Peggy yang kupingnya bolong, Peggy Ripra itu. Dan dia udah bilang juga di TV tuh, dari lokasi kejadian cuma 100 meter gitu kan. Kenapa nggak gabung sama Deddy Mulyadi aja kak? Belum ada kabar dari Kang Deddy. Kalau seharusnya Kang Deddy apa namanya merespon, kan kalian udah tag juga tuh Kang Deddy itu, banyak banget yang nge-tag Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya Kang Deddy udah DM tuh, tapi belum ada DM sama sekali. Ya kalau kalian bisa bantu, tag aja Kang Deddy terus. Kalau kayak kemarin kan Bang Hotman kan juga banyak tuh yang bantu tuh, nge-tag Bang Hotman tuh, sampai akhirnya ngerespon, minta nomorku. Ada orang yang ngasih nomorku memang ke Bang Hotman, tapi belum ada respon. Iya. Ya nanti kalian lihat fittingnya aja ya. Ini udah terlalu lama nge-live, terus juga udah asar juga ya. Biar apa namanya persidangan nanti itu kita minta doa aja ke Tuhan bagi yang non muslim ya. Yang bagi muslim minta doa ke Allah biar dikasih kelancaran, biar apa namanya kemungkaran ini segera terungkap. Menurut BAP 2016 itu asli atau palsu? BAP yang 2016 ya, yang rilis 2016 itu asli. Dan DPO itu terus menjadi DPO sampai sekarang dan gak ditangkap. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kalau kalian ada pertanyaan lagi, kalian catat aja di apa namanya, di kertas gitu kan. Nanti kalau misalnya aku live lagi, kalian silakan tanya tuh. Tapi aku udah buat PPT beberapa gambaran biar kalian lebih jelas ya. Karena kalau misalnya baca mungkin ada yang malas baca ya, malas baca tulisan. Nanti kalian lihat aja nanti itu. Gue mau sholat sih sebenarnya. Udah asar juga.
Kalau di DM kata terakhir ini, kalau di DM kalau nggak bisa jawab ya mohon maaf ya, saya udah kejelasin lagi karena ada beberapa akun yang aku harus hindari, banyak akun buzzer juga. Bang, pernah ada yang neror kamu sama keluarga enggak? Ada. Itu tadi yang pakai Instagram namanya itu akunnya itu namanya Barit Perawat. Masih ada komenannya itu di apa namanya di postinganku. Terus apalagi nomor telepon secara pulsa, via pulsa, bukan WA. Dan nomornya itu apa namanya, aku lacak agak susah nomornya, tapi aku bisa tahu itu buzzer. Pada akhirnya aku bisa ngelacak tuh nomornya itu di akun buzzer. Jadi kalian kalau misalnya pingin ngawal kasus Safina ini harus hindari akunnya Barit Perawat itu. Kalian cek aja di postingan, ada kok komennya dia paling nyerocos banget. Tapi dia udah aku blokir sih, mungkin nggak muncul di postingan, tapi aku udah screenshot kok. Aku kirim ke salah satu orang, dia juga apa namanya bantuin aku tuh. Ya, mohon izin pamit, jangan lelah berbuat kebaikan dan semangat selalu, amin, terima kasih. Dari saya Conan, saya juga. Kalau kamu buzzer ya udah aku masukin daftar tuh. Piye cak kabare? Alhamdulillah, api. Masih diberi kesehatan. Semoga kok saya Conan dia bukan buzzer. Conan itu kan apa namanya, detektif itu kan profesi. Nah, profesi kamu dibuat apa? Dibuat untuk mencari keadilan apa buzzer? Sehat-sehat mas, aku mau nimbrung aja kok. Kok namanya Aldo ya? Bahaya nih kalau Aldo, tiba-tiba Aldo itu kan. Pengen ada keadilan di Indonesia biar gak ditindas orang-orang miskin. Ya benar, bagus. Mutunya sama kayak aku. Senang kecolongan kan, sampai lu kecolongan kan, wis hati-hati mainnya ya. Sebenarnya kecolongannya wis hati-hati mainnya ya. Iya, makanya ini aku ngasih clue nggak terlalu terbuka ya itu tadi, tapi gambarannya nggak jauh dari informasi pusat. Udahlah, aku mau sholat ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya usahakan nanti apa namanya live lagi. Oke? Oke. Kata-kata terakhir, tetap sholat, tetap berdoa ke Allah. Yang non muslim silakan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing, karena udah dekat sama sidang pengadilan nanti tanggal 24 kan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, demikian saja video untuk kali ini. Namun kita tidak bisa ya memvonis ini benar atau salah karena pembuktiannya masih belum ada. Dan saya menjanjikan ini, semoga ini menjadi referensi agar kasus ini semakin terbuka.